Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran. Saat ini kami dari kelompok 3 ingin menayangkan hasil kerja kami, yaitu tentang materi akuntansi pendapatan dan biaya bank. Tapi sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Stay tune! Kita masuk pada materi yang pertama, bagian A, yaitu definisi pendapatan bank. Nah, di sini pendapatan dan biaya bank pada dasarnya diakui secara accrual basis, kecuali pendapatan yang berasal dari kredit atau debitur yang diklasifikasikan sebagai non-performing loan, yaitu yang digolongkan sebagai debitur kurang lancar, diragukan, dan macet. Pendapatan bank lazimnya dicatat berdasarkan metode akrual, di mana pendapatan akan dibukukan sebagai pendapatan pada saat jatuh waktu, bukannya pada saat uang diterima. Pendapatan dalam bank terdiri dari beberapa komponen, seperti pendapatan bunga, provisi kredit, komisi, dan pendapatan lainnya, baik yang berasal dari kegiatan utama bank ataupun yang tidak termasuk di antaranya. Berikut ini kita masuk pada bagian B, yaitu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan bank sebelumnya diatur dalam PSAK nomor 31 revisi 2000. Sebelum dicabut pada tahun 2009, ditegaskan dalam pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan atau PPSAK nomor 4 tahun 2009. Pencabutan dilakukan untuk mencegah inkonsistensi dengan standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS. Dasar yang digunakan dalam pengakuan pendapatan bank merupakan hal yang fundamental dalam hubungannya dengan pengukuran tingkat rentabilitas atau keuntungan suatu bank. Pada pendapatan bunga, maka akan diakui secara accrual basis, kecuali pada pendapatan bunga dan aktiva produk non-performing. Pada hal tersebut akan diakui menggunakan metode cash basis, atau hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut telah benar-benar diterima. Kita masuk pada bagian C, akuntansi pendapatan bank. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan bank? Di sini akuntansi pendapatan bank adalah pengakuan pendapatan secara akrual akan mengakibatkan pertambahan pendapatan pada saat jatuh waktu bunga. Sedangkan pengakuan pendapatan secara cash basis menyebabkan bertambahnya rekening administratif tunggakan bunga pada saat jatuh waktu pembayaran. Bunga dan pendapatan akan bertambah pada saat uang benar-benar telah diterima oleh bank dari nasabah non-performing tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bagian D, yaitu tentang pendapatan bunga debitur. Pendapatan bunga dari aktiva produktif non-performing tidak akan diakui sebagai pendapatan periode berjalan sejak aktiva tersebut dinyatakan non-performing. Dengan demikian, bank tidak perlu melakukan penyesuaian terhadap pendapatan bunga yang telah diakui sebelum aktiva produktif tersebut dinyatakan non-performing. Bunga dari aktiva non-performing yang tidak diakui sebagai pendapatan akan dicatat dalam rekening administratif karena merupakan peristiwa kontingensi. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam hal terjadi pelunasan yang berkaitan dengan aktiva produktif non-performing, maka pelunasan tunggakan bunga tersebut terlebih dahulu diperlakukan sebagai pelunasan tunggakan pokoknya.
Contoh, apabila pendapatan bunga debitur performing debitur selama bulan Juli sebesar Rp 100 miliar, sedangkan debitur non-performing sebesar Rp 4 miliar, dan ini akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai tarif. Baik, selanjutnya kita akan masuk di dalam materi accrual basis, di mana di dalam kolom debit akan dicatat dengan akun pendapatan debitur yang masih harus diterima sebesar 100 juta. Dan pada kolom kredit akan dicatat dengan akun pendapatan bunga debitur sebesar 100 juta. Dan pada saat menerima hasil bunga akan dicatat sebagai berikut. Yang pertama, di dalam kolom debit akan dicatat dengan akun kas sebesar 100 juta. Dan pada kolom kredit akan dicatat dengan akun bunga debitur yang masih harus diterima sebesar 100 juta. Yang kedua, kita akan masuk di dalam cash basic, di mana di dalam akun debit akan dicatat dengan akun administratif rupiah tunggakan bunga sebesar 4 miliar, dan pada saat menerima hasil bunga akan dibukukan sebagai berikut. Yang pertama, di kolom debit akan dicatat dengan akun kas sebesar 4 miliar, dan pada kolom kredit akan dicatat dengan akun pendapatan bunga debitur. Komisi dan provisi. Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Biasanya provisi kredit ini langsung dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan. Komisi merupakan pendapatan bank yang diperhitungkan kepada para nasabah bank yang mempergunakan jasa bank. Komisi juga lazimnya dibukukan langsung sebagai pendapatan pada saat bank memberikan jasa kepada para nasabahnya. Bagian F, ringkasan pendapatan dan biaya bank pada dasarnya diakui secara accrual berbasis, kecuali untuk pendapatan yang berasal dari kredit atau debitur yang diklasifikasikan sebagai non-performing loan, yaitu yang digolongkan sebagai debitur kurang lancar, diragukan, dan macet. Standar akuntansi keuangan atau SAK berbasis di IFRS mengatur mengenai pengakuan pendapatan bank. Dasar yang digunakan dalam pengakuan pendapatan bank merupakan hal yang fundamental dalam hubungannya dengan pengukuran tingkat rentabilitas atau keuntungan suatu bank. Pengakuan pendapatan secara akrual akan mengakibatkan pertambahan pendapatan bank pada saat jatuh waktu bunga. Sedangkan pengakuan pendapatan secara cash basis menyebabkan bertambahnya rekening administratif tunggakan bunga pada saat jatuh waktu pembayaran bunga, dan pendapatan akan bertambah pada saat uang benar-benar telah diterima oleh bank dari nasabah non-performing tersebut. Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Biasanya, provisi kredit ini langsung dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan. Kita masuk pada latihan soal. Pendapatan bunga debitur performing selama bulan Juli dihitung sebesar 150 miliar. Sedangkan debitur non-performing sebesar 12,5 miliar. Pertanyaannya, bagaimana cara pencatatan jurnal pada transaksi tersebut? Baik, mari kita menjawab bersama, di mana tadi soalnya sudah dijelaskan oleh saudara rekan saya, di mana diketahui bahwa pendapatan bunga debitur performing selama bulan Juli itu sebesar 150 miliar dan debitur non performingnya sebesar 12 miliar 500 juta. Jadi kita jawab bersama di mana pencatatannya itu ada dua metode yang kita gunakan, di mana ada accrual basis dan cash basis. Accrual basis adalah metode penelitian atau penjurnalan akuntansi yang dilakukan pada saat terjadi transaksi tetapi belum diterima atau belum diterima cash. Jadi dicatat, itu dinamanya accrual basis. Sedangkan cash basis adalah metode penelitian atau penjurnalan akuntansi yang dilakukan setelah terjadinya transaksi atau penerimaan atau pemasukan kas. Jadi di mana kita mencatat dulu accrual basis.
pencatatannya itu ada di mana di debit itu ada pendapatan debitur yang masih harus diterima sebesar 150 miliar. Pendapatan yang harus diterima. $150 miliar. Jadi pencatatannya itu, dan pada saat menerima hasil bunga akan dicatat, tentunya pencatatannya itu di debit itu ada kas sebesar 150 miliar. Dan di kreditnya itu ada bunga debitur yang masih harus diterima sebesar 150 miliar juga. Jadi selanjutnya accrual basis kita sudah temukan di mana di debit itu pendapatan yang harus diterima sebesar 150 miliar dan pencatatan penjurnalannya itu di mana di debit itu ada kas sebesar 150 miliar dan di kredit itu 150 miliar juga. Di accrual basis kita anggap selesai. Baik, metode yang kedua itu adalah cash basis, di mana pencatatannya itu kita ketahui bahwa di debit itu ada administrasi rupiah tunggakan bunga sebesar 12.500.000.000. Jadi, dan pada saat menerima hasil bunga akan dibukukan sebagai berikut. Jadi pembukuan itu, jadi kita harus mencatat ayat jurnal di mana debit itu ada kas sebesar 12.500.000.000 dan di kreditnya itu ada pendapatan bunga debitur sebesar 12.500.000.000. Mungkin itu saja pencatatan dari soal tersebut dan jawabannya mungkin kita memakai metode 2 di mana ada cash basis dan accrual basis. Mungkin itu saja. Terima kasih.